Jadi buat yang bilang ODGJ itu nggak bisa sembuh, itu salah 100% karena ODGJ bisa sembuh. Gue nggak mau ngadu nasib, tapi gue masih 19 tahun dengan multi layer, tapi gue masih bisa fight loh. Harusnya kalian juga bisa. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yovania Ashifa Jami. Saya biasanya dipanggil Yova. Umur saya 19 tahun. Dan saat ini saya sudah didiagnosa oleh psikiater saya dengan gangguan unspecified bipolar disorder. Dan aku blank, kehilangan kesadaran total saat aku kelas 1 SMA. Aku halusinasi dan delusi di kelas 1 SMA, tidak sadarkan diri, dan akhirnya ya bisa dikatakan menjadi ODGJ. Dari perspektif orang tua, aku seolah-olah kerasukan jin. Maka dari itu, penanganan pertama dari orang tua adalah aku mendapatkan ruqyah. Aku diborgol dengan besi. Ini sampai sekarang bekasnya masih ada di tangan dan di kaki. Dan aku dikurung di satu ruangan dan sambil diborgol juga. Bahkan maaf kalau misalnya harus buang air juga di situ juga. Jadi benar-benar mendapatkan penanganan yang tidak layak. Akhirnya keluarga melihat kondisiku sangat buruk, tidak baik-baik saja, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa saat itu juga. Aku dibawa ke rumah sakit jiwa dan aku mendapatkan penanganan yang sangat layak, sangat tepat, dan sangat memuaskan dari dokter, dari suster, dari tenaga-tenaga kesehatan di rumah sakit jiwa. RSJ itu sebenarnya jauh banget dari pikiran-pikiran orang lain atau stigma-stigma buruk tentang rumah sakit jiwa yang mengatakan rumah sakit jiwa itu seram, rumah sakit jiwa itu mengenaskan gitu, seperti di game atau di film. Padahal sebaliknya, rumah sakit jiwa itu kondisinya sangat nyaman, aman, dan wah benar-benar menyenangkan gitu di rumah sakit jiwa. Layaknya seperti rumah sakit pada umumnya. Kalau dirawatnya sih, total dirawatnya itu selama 21 hari atau 3 minggu. Aku merasakan momen titik balik itu saat orang tua sudah mulai bisa menjenguk. Karena dulu di rumah sakit jiwa itu aku sempat merasakan halusinasi dan delusi. Dan halusinasi dan delusi itu tidak berhenti sampai orang tua saya menjenguk. Jadi istilahnya ketika orang tua menjenguk, semua halusinasi itu buyar, semua delusi itu buyar, semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di diri saya akhirnya jelas terjawab saat orang tua saya datang. Jadi setelah aku keluar dari rumah sakit jiwa itu, aku seperti terlahir kembali. Jadi bukan aku yang dulu lagi, tapi aku yang baru. Jadi setelah perjalanan panjang itu, aku akhirnya terlahir menjadi Yova yang baru dan harus beradaptasi dengan aku yang baru itu. Jadi yang pertama, aku udah mulai aktif kuliah. Aku berkuliah di UI. Aku juga aktif sebagai mahasiswa di BEM Vokasi UI, di BEM Fakultas. Terus selanjutnya juga aku lagi menjalankan komunitas aku, yaitu pasti.id atau Pastakan Stigma Negatif Kesehatan Mental Indonesia. Seperti itu sih, Kak. Terus kegiatan lainnya itu ya paling main sama teman-teman, misalnya main bulu tangkis, terus hangout sama teman-teman juga. Sempat juga sama keluarga berusaha menutupi. Jadi sama sekali nggak boleh kasih tahu kalau aku habis keluar dari rumah sakit jiwa. Tapi entah kenapa aku tuh pengennya mendobrak aja gitu. Akhirnya aku bikin video yang aku bilang jangan ngatain pasien RSJ atau tentang kesehatan mental lainnya. Jangan jadiin kesehatan mental itu sebagai jokes. Lihat nih, ada mantan pasien RSJ yang berhasil masuk UI. Nah, itu salah satu video aku yang pertama kali viral, dan itu jujur bikin keluarga aku shock karena aku berusaha mematahkan stigma-stigma negatif tersebut, bukan hanya sekedar untuk viral tapi untuk kebaikan kesehatan mental di Indonesia. Jadi buat yang bilang ODGJ itu nggak bisa sembuh, itu salah 100% karena ODGJ bisa sembuh. Aku bersyukur aku kuat karena aku juga memiliki orang-orang kuat hebat di samping aku. Hai, aku Nisa, aku temannya Yova dari SD. Halo, aku Amar. Aku Ashraf, teman masa kecil Fania. Halo, aku Fadil, teman masa kecil Fania juga. Pas SD itu aku sama Yova deket banget, tapi aku nggak tahu kalau dia sempat masuk RSJ. Nah, aku tuh nggak ngerasa
aneh dari dia. Tapi tiba-tiba pas SMA dia cerita kalau dia udah pernah masuk RSJ. Terus aku kayak kaget banget, terus kok aku bisa nggak tahu ya. Kalau aku sendiri sih aku lebih milih buat memperlakukan Yova tuh biasa aja, karena aku tuh mau dia tuh kalau main sama aku dia bisa lupa kalau dia sakit gitu. Kadang suka bingung sih kalau kalau suasana hati kan kadang berubah-berubah ya. Kadang bingung cara nanganinnya gitu, apa yang bagusnya dilakukan gitu. Itu sih jadi tantangan terberat. Kalau dari aku untuk Yova emang agak bingung sih awalnya, karena dia emang agak susah dimengerti. Orang-orang seperti Yova malah harusnya lebih dideketin sih agar kondisinya semakin bagus. Kalau aku sih sama mungkin ya, tetap semangat Yova buat ngejalanin kehidupan kamu. Aku tahu sekarang kamu lagi sibuk-sibuk banget ya sama aktivitas kamu di kampus dan segala macamnya. Don't get too overwhelmed, pokoknya kalau ada sesuatu just hit me up. Aku bakalan siap gitu nerima atau nampung cerita kamu. Nama aku Firly Rahmadewi, cuman aku biasa dikenalnya itu sebagai Ili. Umur aku 19 tahun dan aku penyintas bipolar, BPD, dan skizofrenia paranoid. Salah satunya itu adalah genetik, karena aku juga punya kakak dengan kasus yang sama, skizofrenia afektif. Waktu itu aku bulan Oktober 2020, itu aku masih umur 18 tahun ya. Gak bisa ngapa-ngapain, terus kayak nangis terus selama 4 hari sampai akhirnya aku self harm tuh di mana-mana. Aku langsung mutusin, oke, nggak apa-apa deh, gue ke RSJ. Aku langsung ngontak pacar aku, kamu bisa nggak temenin? Karena aku takut sendirian gitu kan. Udah, aku datang ke UGD RSJ. Sayangnya saat itu aku kan masih di bawah 21 tahun. Jadi mereka itu tidak mau memberikan tindakan atau nggak obat kecuali orang tua aku datang. Jadi akhirnya ya udah, aku telepon mama. Aku ngomong, mama ini di RSJ. Kenapa? Pokoknya mama harus datang. Itu aku cuma dikasih obat kayak biasa, terus sama dibikinin surat izin untuk aku besoknya, karena aku bener-bener nggak bisa kerja banget at that time gitu sih. Kalau untuk penanganan lebihnya sih aku nggak dapet. Aku cuma dapet obat aja. Karena kan aku di UGD kan, bukan rawat inap. Yang paling ngeganggu ya kalau sekarang ini psikotiknya atau halusinasi. Itu ngeganggu aku banget. Untuk di tahun 2021 ini, aku mentally stable di 3 bulan terakhir ini. Ini aku benar-benar mentally stable banget, dan aku jauh lebih baik dibanding tahun-tahun kemarin atau bulan-bulan kemarin. Especially di 1 bulan ini aku benar-benar mentally stable banget. Even manic aja tuh enggak, karena dulu tuh meskipun aku stabil, aku pasti manic gitu. Journey aku untuk ke titik stabil ini, salah satunya tuh untuk gonta-ganti obat, itu capek banget. Pernah sampai tremor, sampai jadinya makin gelisah, sampai yang paling parah itu adalah aku keluar ASI. Karena ternyata salah satu obat yang untuk antipsikotik aku itu, sebutlah obat A itu memicu adanya hormon prolaktin. Jadi di mana aku itu tidak menyusui, aku pun tidak hamil, tapi itu aku keluar ASI. Dan ternyata itu aku nggak cocok obat, gantilah aku ke psikiater lain. Akhirnya baru dapat obat yang cocok itu ya belakang-belakangan ini. Kerja di salah satu e-commerce, salah satu brand kosmetik di Indonesia, kayak hampir semua orang tahu deh brand kosmetiknya. Aku jadi head sosial media di situ. Gila li, gue kagum banget sama lu, padahal lu 19 tahun dan lu nggak kelar SMA, dan lu dengan ODGJ, lu nggak punya ijazah SMA, tapi lu bisa punya jabatan di suatu company, dan lu bisa punya tim, dan lu menjadi head dari itu. Mau tetap berkarya, itu salah satu alasan aku. Berkarya dalam hal apapun, aku mau untuk tetap terus berkarya dan grow, nggak stuck menjadi Ili yang sekarang aja. ODGJ tuh nggak harus di rumah aja, nggak harus yang minum obat terus kayak di rumah terus kayak di treat. Memang kita harus di treat spesial, but there's sometimes yang emang lo harus menjadi orang normal juga, karena tidak semua orang akan memaklumi lo gitu loh. Apalagi di dunia pekerjaan ini kan kita harus profesional. Gak mungkin gue ngomong gue ODGJ nih, lo harus treat gue dengan baik ya. No, nggak bakalan seperti itu. Dunia profesional tuh keras banget. Sebagai ODGJ juga kalian masih bisa dapat kerja dan kalian masih bisa hidup seperti orang-orang normal yang lainnya. Gue gak mau ngadu nasib, tapi gue masih 19 tahun dengan multi layer, tapi gue masih bisa fight loh. Harusnya kalian juga bisa.
Nama saya Mala, saya mama dari Firly. Ili ya, biasa dipanggil Ili. Cukup lama saya nggak tahu kalau dia punya gangguan seperti itu gitu kan. Jadi mendadak malam-malam saya ditelepon sama dokter, ini saya mau ngasih obat buat Firly tapi harus pengetahuan orang tuanya. Katanya. Jadi saya tanya sama Firly, emang Firly kenapa ya? Barulah Firly cerita, ini loh Ma, ini begini gitu. Terus loh kok Mama nggak tahu ya ini salahnya apa? Saya bilang, apa karena Mama salah gitu? Kalau memang Mama salah tuh cerita salahnya di mana? Sedih ya waktu itu saya dengar kayak gitu. Jadi dia bilang, Mama nggak salah, dia bilang itu. Mana tahu kan kita biar saya tuh introspeksi diri sebagai orang tua. Mungkin saya salah mendidik atau bagaimana gitu. Tapi dia bilang tidak, bukan salah Mama, dia bilang ini memang salah Firly sendiri. Ya saya nggak mau cerita karena orang kadang menilainya kalau yang tidak mengerti dengan masalah seperti ini kan kadang bilangnya, oh anaknya gila gitu kan. Takutnya nanti dicap seperti itu gitu, saya nggak mau gitu. Paling saya jadi kalau saya cerita saya yang bagus-bagus aja masalah dia. Soal penyakitnya saya nggak pernah cerita. Apalagi sekarang kan saya udah punya penyakit kadang kan. Jadi kadang saya suka pikirin nanti gimana Firly ya kalau nggak ada saya gitu. Saya suka pesan sama kakaknya, kok Mama nggak ada, titip Firly ya.